Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Angga Nugraha dari kelas 17 1B Teknik Informatika. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang program besar, tugas besar kita untuk program kasir. Untuk program kasir dengan ketentuan ini sebagai berikut. Buat program kasir dengan ketentuan sebagai berikut. Contoh menggunakan gambar struk belanja yang telah diberikan contohnya menggunakan nama kasir, tanggal transaksi, nama barang, jumlah item, harga barang, total barang, diskon, total keseluruhan, jenis pembayaran, total diskon dari keseluruhan. Nah, untuk contoh gambarnya seperti di bawah ini. Nanti untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita masuk ke kodenya. Saya sudah membuat untuk programnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang kegunaan atau outputan yang akan kita hasilkan dari program yang telah kita buat ini. Di sini saya menggunakan beberapa file header. Yang pertama file header IAStream. File header IAStream ini berguna untuk untuk operasi input dan output. Conio juga sama untuk input dan output. Dan chat time ini file header untuk memanggil waktu yang ada pada sistem komputer kita. Kemudian ada iomanip itu untuk meratakan tampilan, misalkan rata kiri atau rata kanan. Kemudian include string untuk menggunakan tipe data string. Dan tak lupa using namespace std agar dalam penulisan outputan kita tidak perlu menggunakan std lagi. Nah, di sini saya menggunakan variabel global dengan dua tipe data, yaitu tipe data string dan tipe data integer. Untuk tipe data string ada nama barang, operator. Nama barang dan operator itu saya gunakan string karena nanti akan berbentuk kalimat, bukan angka-angka. Kemudian integer, untuk integernya ada jumlah barang dengan indeks 50. Kemudian harga barang juga sama 50 indeksnya, dan integer total harga juga sama. Kemudian ada integer jumlah barang. Untuk jumlah ini itu jumlah barang yang jumlah per jenis barangnya, ini jumlah. Kalau untuk jumlah barang, jumlah dari jenis barang yang akan kita beli nanti gitu. Jumlah barang. Kemudian bayar, ada total bayar, kembalian, subtotal, cashback, dan tunai. Langsung saja kita masuk ke program. Di sini ada tipe data time T. Nah, tipe data T ini adanya itu di file header setTime yang berfungsi untuk mengambil waktu yang ada pada sistem kita. Nah, di sini ada variabel now. Now itu untuk menjelaskan sekarang, sama dengan time. Time ini ada di time T ini. Time sama dengan 0. Berarti menunjukkan belum ada nilainya, masih bukan tidak ada nilai, tapi belum ada nilai, masih 0. Nah, kemudian ada karakter, kita gunakan pointer karakter. Datetime sama dengan setTime. Jadi di sini tuh kita panggil si setTime ini yang ada di sistem komputer kita. Kemudian
untuk mengirimkan ke alamat variabel now. Nah, ke sini ke now. Maka si now ini nanti akan berubah dari yang tadinya 0 menjadi waktu yang sudah kita minta di sistem ini, yang di set time ini. Nanti si waktu itu ada di sini. Nanti dia akan kirimkan ke alamat yang now sini. Kemudian masuk ke fungsi. Untuk fungsi yang pertama di sini saya menggunakan void daftar belanja. Kenapa void? Karena ini fungsi tidak ada nilai kembaliannya atau tanpa return. Jadi saya gunakan void untuk daftar belanjaan. Kemudian ada untuk ininya kita jelaskan nanti sekalian sama proses berjalannya program. Kemudian fungsi yang kedua ada fungsi untuk proses pembayaran, sama dengan fungsi kosong juga karena tidak ada nilai kembalian. Ini juga akan kita terangkan nanti. Kemudian ada void struct, fungsi struct. Ini untuk memanggil tampilan akhir nanti dari data-data yang sudah kita masukkan, nanti akan ditampilkan di fungsi struct ini. Untuk keterangan lebih jelasnya kita terangkan di program utama. Nah, di sini untuk tampilan awalnya itu seperti ini, tugas besar program kasir minimarket. Kita coba compile untuk ininya. Ntar bisa kita lihat di sebelah kanan untuk tampilan awal program kita itu seperti ini. Nah, untuk kodenya itu yang ini. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama operator. Kita langsung saya coba untuk nama operatornya. Nama saya sendiri Angga Nugraha, misalkan Angga N. Kemudian kita disuruh memasukkan jumlah semua barang. Jadi bukan jumlah semua barang, tapi jumlah jenis barang yang dibeli. Misalkan ada rokok, misalkan mie, telur, dan minyak goreng, misalkan otomatis 4. Nah, itu jenis barang, bukan jumlah barang, tapi jumlah jenis barangnya. Sekali lagi, jumlah jenis barangnya. Jadi untuk jumlah jenis barangnya kita kasih contoh, misalkan 3 jenis barang saja. Untuk jenis barang yang ke satu, misalkan minyak goreng 1,5 liter misalkan. Nah, ini bisa kita lihat kenapa saya memakai underscore bukannya spasi. Nah, ketika kita sudah memasukkan jumlah barang, maka si program akan mengeksekusi ini. Saya sudah masukkan fungsi di sini untuk mengeksekusi fungsi daftar belanjaan. Fungsi daftar belanja ini sudah kita buat sebelumnya di atas. Nah, di sini. Nah, seperti tadi saya bilang, kenapa saya cuma pakai underscore, enggak spasi seperti operator, nama operator yang di atas ini yang Angga. Karena di sini saya menggunakan inputan berjenis cin. Kalau yang tadi Angga kan saya menggunakan getLine. Ini getLine chain operator.
Kenapa enggak chain ini? Supaya ini bisa mengambil semua karakter string yang kita tuliskan. Jadi meskipun ada spasian tuh, ini kalau pakai getLine bisa kita ambil semuanya gitu. Nah sedangkan yang ini, untuk yang nama barang ini, kenapa sih enggak getLine? Saya sudah coba pakai getLine, ternyata enggak bisa, error. Jadi si eksekusinya tuh jadi ngaco gitu, jadi kemana-mana jatuhnya. Jadi untuk mensiasati spasi nama yang mengandung spasi itu, saya siasati dengan underscore, dan inputannya saya memakai chain, karena chain hanya mampu mengambil satu kata saja gitu. Jadi nggak bisa yang ada spasiannya, itu nggak bisa. Saya siasati spasinya dengan underscore. Minyak goreng, kemudian jumlah ini jumlah dari minyak gorengnya. Nah ini baru jumlah barang. Kan minyak gorengnya kita beli 2, kemudian kita diminta untuk memasukkan harga. Untuk harga itu harga per satunya, kan harga minyak goreng itu 17.500 misal, 17.500. Kemudian untuk jenis barang yang kedua, misalkan saya beli telur ayam. Nah jumlahnya, misalkan saya beli 2 kilo deh, 2 kilo, jumlah barangnya 2 kilo. Untuk harga per 1 kilogramnya itu misalkan 22.000 telur ayam 1 kilogram. Nah, untuk jenis barang yang ketiga, saya beli mie sedap aja, mie sedap goreng, jumlahnya 5, harganya 3.500. Ini mie sedap goreng 5 dengan harga per satunya 3.500. Nah langsung muncul seperti ini. Ini ada di main program kita. Nah ini di sisi langsung membersihkan layar tadi, dan langsung masuk ke tampilan yang ini tuh tampilannya muncul dari kode yang ini. Nah kita panggil lagi semua tadi barang-barang yang sudah kita masukkan itu, kita panggil lagi. Saya gunakan perulangan ya. Untuk yang pertama ada nama barang, inputan nama barang yang sudah kita masukkan tadi kita panggil lagi di sini. Kemudian ada jumlah barang, ini jumlah barang, kemudian harga barangnya per satunya berapa, dan total harga itu dari jumlah dikali harga, ini total harga. Kemudian di bawah ada total belanja, diskon, dan total bayar. Nah ini di sini kodenya. Nah sini untuk total belanja kita panggil lagi yang subtotal. Total itu ada di mana? Ada di yang fungsi belanja tadi, fungsi belanja. Nah di sini untuk total harga sama dengan jumlah dikali harga barang, dan untuk subtotalnya berarti total harga barang keseluruhan dijumlahkan satu-satu. Ini total. Kita panggil lagi tadi di program utamanya untuk subtotal. Nah di sini. Nah kemudian untuk diskon, di dalam diskon ini saya menggunakan conditional if, karena lebih dari 2 kondisi, jadi kita gunakan nested if.
Jadi jika subtotal lebih dari 100.000, maka cashback sama dengan subtotal dikali 20%. Jadi kalau belanja kita lebih dari 100.000, nanti akan mendapatkan diskon 20%. Kemudian jika subtotal lebih dari sama dengan 50.000, maka kita akan mendapatkan cashback sebesar 10%. Dan jika tidak mencukupi dua kondisi di atasnya, maka dia tidak akan mendapatkan cashback. Atau di bawah 50.000 dia tidak akan mendapatkan cashbacknya 0. Nah, untuk yang ini yang di bawah ini kita belanja, ini kodenya. Kita diberi pilihan untuk cara pembayarannya. Di sini ada cash dan ada debit. Kemudian kita diminta memasukkan pilihan mau secara cash atau debit, mau yang ke satu apa yang kedua. Misalkan kita pilih yang cash, yang ke satu. Nah, si program akan memanggil fungsi pil bayar ada di atas fungsi bayar. Nah, kita pilih satu, misalkan otomatis kita pilih secara cash. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Karena secara cash itu cash 1 yang dieksekusi itu cash 1. Kalau kita memilih yang nomor 1, kita tampilin lagi untuk total harganya berapa, cashbacknya berapa, total bayarnya berapa. Nah, ini di sini kita harus untuk total belanjanya ada 96.500 dan diskonnya mendapatkan 10% sebesar 9.650. Jadi total yang harus dibayar adalah total belanja dikurangi dengan diskon. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan uang tunai yang akan kita bayarkan. Misalkan jika total bayarnya 86.000, misalkan kita bayar dengan uang 100.000, otomatis nanti ini ada kembaliannya. Nah, di sini ada kembalian sama dengan tunai dikurangi total bayar. Dan kita kasih 100.000. Nah, langsung kita masuk ke struk udah ada di sini di program utama kita. Dari pil bayar, jika pil bayar sudah habis dieksekusi, maka langsung akan mengeksekusi fungsi yang struk. Nah, ini tuh bentuk keluaran outputan dari yang fungsi ini. Nah, di sini ada operator. Ini operator itu nama operator yang kita masukkan pertama, Angga Nugrah kan. Nah, yang ini Angga N. Kemudian ada daytime ini waktu yang sudah kita ambil pertama tadi ada. Nah, yang ini kita tampilin si variabel daytime itu, kita tampilin di sini di struk untuk melihat jam berapa transaksi ini dilakukan. Kemudian kita juga panggil lagi variabel-variabel yang sudah kita dapatkan dari nama barang, jumlah, harga barang, dan total harganya di sini. Nah, untuk set EOS flag, EOS right ini tuh ada di file header Yomanit ini. Itu ada di file header ini. Apa sih fungsinya? Fungsinya set flag itu untuk, tadi saya sudah jelaskan, untuk mengatur rata kiri atau rata kanan. Di sini saya menggunakan set flag EOS right. Berarti kalau right berarti rata kanan. Ya. Rata kiri atau rata kanan. Untuk nama barang. Nah, di sini ada nama barang. Kemudian
sesuai dengan jumlah. Sini ada harga barang di sini dan total harga. Nah, ini tuh karena melakukan perulangan for, jadi dia akan mengeksekusi sesuai jumlah barang. Karena jumlah barang, semua barang tadi adalah lebih kurang dari sama dengan 3, maka ini hanya akan mengeksekusi 3 jenis barang saja: minyak goreng, telur ayam, dan mie sedap goreng. Kemudian di bawahnya ada total belanja, itu subtotal. Kemudian diskon yang kita peroleh tadi sebesar 10%, dan ada total yang harus dibayar. Kemudian karena kita memilih proses pembayaran secara tunai, nah di sini ada jika bayar sama dengan 1 itu pilihan kita yang tadi yang dalam fungsi bayar. 1 kan kita pilih yang tunai. Jika 1 itu tunai, maka ini akan dieksekusi. Jika bukan 1, maka yang ini akan dieksekusi. Kemudian kembalian sama dengan kembalian ada di mana? Variabel kembalian tadi ada di bayar. Nah di sini karena kita mengeksekusi yang tunai, maka ini akan ditampilkan kembalian sama dengan tunai dikurang total bayar. Itu untuk tampilan struk seperti ini kembalian. Kemudian jika file struk sudah semua dieksekusi, maka yang terakhir adalah untuk keterangan struk. Di sini ada, nah yaitu yang ini untuk mencatat jenis pembayaran dan jumlah belanjaan kita ada di sini. Untuk ucapan terima kasih toko kepada konsumen, ada kontak toko, itu ditampilkan di sini. Nah kemudian yang ini ada variabel tipe data char dengan nama variabelnya lagi. Ini untuk apa? Ini untuk menanyakan ke kita apakah kita akan mengulang ya atau tidak. Maka kita disuruh memasukkan inputan ya atau tidak, yang ini. Apakah Anda ingin mengulang ya atau tidak? Karena di sininya Y atau T itu maksudnya karakter kan, maka kita pakai tipe data char. Kemudian ada conditional if lagi, jika lagi sama dengan Y kecil atau lagi sama dengan Y besar, maka pergi ke ulang, go to ulang. Nah, selain jika laginya bukan Y kecil atau Y besar, maka program selesai. Seperti itu. Kita misalkan coba lagi Y misalkan. Nah seperti itu. Mungkin sekian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.